Kita ke kabar lain, pemirsa. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melaksanakan pertemuan Dewan Pengurus Harian dan mengumumkan kepengurusan Kadin periode 2024-2029. Kadin juga melakukan dialog ekonomi bersama Ketua Dewan Penasehat Hashim Djoko Hadikusumo dan Ketua Dewan Usaha yaitu Khairul Tanjung. Bisa menempati kursi yang telah disediakan. Acara pertemuan Kadin ini juga dihadiri dan dibuka oleh kata sambutan dari Rosan Roslani selaku Ketua Kadin Indonesia periode 2015-2021. Setelah mendengarkan kata sambutan dari para petinggi Kadin Indonesia, agenda dilanjutkan pembacaan kepengurusan Kadin periode 2024-2029 dan diakhiri dialog ekonomi Kadin yang membahas rencana pertumbuhan perekonomian Indonesia di kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dialog tersebut dimoderatori oleh Ketua Umum Kadin Anindya Novian Bakri dan diisi oleh Hashim Djoko Hadikusumo dan Khairul Tanjung. Dalam kesempatan ini, Anindya Novian Bakri mengapresiasi gagasan Prabowo dalam menjalankan pemerintahan bersama Gibran Rakabuming Raka. Memang kita lihat pemerintah kali ini seperti sebelumnya juga, tapi kelihatannya ingin melibatkan swasta dalam menggerakkan ekonomi nasional. Nah, ini masuk akal sekali karena tadi juga disinggung sedikit oleh Pak Menteri Investasi bahwa dari 22.000 triliun PDB Indonesia, 3.600-nya APBN 15%, 85%-nya yang lain. Yang lain adalah di sini. Dimana kalau dibagi dua, setengahnya daya beli masyarakat yang kita tahu sekarang lagi mendapat tekanan. Tapi kalau kita lihat dari program-program yang dicanangkan oleh Pak Prabowo, baik dari Asta Cita, 8 program quick win sampai 17 program utama, tujuannya ialah bagaimana dana bisa masuk ke kantong masyarakat. Entah mau dari pembangunan sekolah, rumah sakit, lumbung gizi dan lain-lain, tujuannya justru seperti itu. Bukan mengambil dana masyarakat lagi untuk serta-merta infrastruktur yang sudah dibangun demikian baiknya selama 10 tahun. Dalam sesi tanya jawab, Hashim menjabarkan rencana program yang akan dilakukan dalam rangka menumbuhkan ekonomi Indonesia. Yang pertama akan mulai program makanan bergizi. Itu langkah strategis untuk ekonomi ya. Ini program sebetulnya investasi dalam SDM kita. SDM kita, sumber daya manusia kita adalah anak-anak kita. Ya, ada ibu-ibu kita. So yang target Pak Prabowo akan berikan makanan bergizi untuk 78 juta anak sekolah dan anak prasekolah dan anak-anak yang belum lahir. Itu berarti ibu-ibunya akan dapat. Itu yang langkah pertama yang akan dilaksanakan. Terus ada program-program lain, perumahan, kawasan food estate, dan lain-lain. Saya kira itu program-program akan jalan serentak. Ketua Dewan Usaha Kadin Indonesia Khairul Tanjung optimis bahwa kepemimpinan Prabowo Subianto saat pelantikan menjawab harapan dan mimpi masyarakat Indonesia. Yang pertama kita lihat pidato Bapak Prabowo pada waktu pelantikan beliau itu merupakan pidato yang menjawab harapan dan mimpi-mimpi dari seluruh masyarakat Indonesia. Ya, tentu yang kita tunggu sekarang ini adalah implementasinya. Ya, tentu kita harus berikan waktu untuk Pak Prabowo dan timnya, para menteri, ya, untuk bisa mengimplementasikan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Prabowo. Tentu kita merasa optimis ya bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo sebagai presiden itu dapat diimplementasikan. Dan dari Jakarta, Yuni Keswandi, Ziko Fernando, TV One mengabarkan.